Ayo guys, silakan duduk, ajak Bima. Sudah terhidang makanan dan minuman serta buah-buahan di atas meja. Meja dengan dua kursi saling berhadapan. Sesaat aku lihat mirip sebuah kafe romantis dengan bunga mawar menghiasi pot di atas meja. Cantik dan romantis. Ternyata Bima sudah menyiapkan semua ini untukku. Wah, ini sangat cantik sekali kah? Aku suka. Pujiku yang membuat Bima tersipu. Semua untukmu, Kay, ucap Bima. Kami duduk dan menyantap hidangan di atas meja tersebut. Sambil makan, mataku menangkap Ia lewat dan menuju sebuah ruangan di sebelah kanan. Dia terus menatapku sambil melangkah dan berlalu hilang di pandangan. Entah kenapa tatapannya membuat perasaan aku tidak enak. Kak, aku mau ke kamar kecilnya, ucapku setelah selesai makan, dan kami masih duduk menikmati minuman. Kamar kecilnya ada di ujung sebelah kiri. Bima menunjuk pintu ruangan sebelah kanan dari kami duduk. Aku langsung melangkah sesuai arah yang ditunjuk Bima. Melalui beberapa pintu dari beberapa ruangan, di ujung aku melihat sebuah pintu di sebelah kiri. Itu kamar kecilnya, gumamku sendiri dan masuk ke kamar kecil itu. Setelah buang air kecil, aku keluar dan ingin menemui Bima lagi di tempat semula. Satu pintu lagi, aku langsung menghentikan langkah mendengar Bu Ia berbicara dengan Bima. Aku bersembunyi di balik pintu mendengar. Kenapa kamu bawa gadis itu ke sini? Tanya Bu Ia kepada Bima. Dia hanya gadis kota yang lugu, jangan khawatir, jawab Bima. Tetap saja dia orang luar. Kamu mau dia mengetahui semua yang ada di sini? Bu Ia terdengar kurang suka dengan jawaban Bima. Sudahlah Bu, dia bukan seperti yang dipikirkan. Kayak gadis baik-baik dan lugu. Bima membela aku. Aku tidak mau apa yang kamu lakukan sekarang akan membuat semuanya hancur. Ketertarikanmu pada gadis itu sudah membutakan matamu. Sudahlah, Bu Ia. Kayak gadis yang akan aku nikahi nantinya setelah dia menerima cintaku. Kalau ketahuan dia membuat bisnis ini terbongkar, aku tidak segan-segan membunuh gadis yang kamu cintai itu. Ancam Bu Ia kepada Bima. Jangan ancam aku, Bu Ia. Kamu lupa kalau kamu dibayar orang tuaku. Bima tidak mau kalah dengan ancaman Bu Ia. Kamu juga harus ingat, tanpa aku, apa yang dilakukan orang tuamu sia-sia. Perasaan aku benar tentang Bu Ia. Dia turut adil dalam bisnis keluarga Pak Guntur. Bisnis apa yang mereka ketahui? Yang mereka tekuni hingga tidak tercium keluar. Aku sangat penasaran. Tapi aku belum bisa bergerak sekarang karena situasi sedang panas dan Pak Jeki mencurigaiku dan Kak Angga. Aku harus tenang dulu untuk sementara. Sesuai perkataan Kak Angga, terburu-buru akan membahayakan kami dalam membalaskan dendam ini. Aku berdiri di belakang pintu. Tidak disadari di belakangku ada lagi sebuah pintu. Saat aku bersandar, yang aku kira dinding karena tidak memperhatikan, sebuah pintu terbuka. Ada kamar. Gumam aku di hati. Aku mencoba mengintip ke dalam kamar itu. Mata aku melihat ke dalam kamar. Tidak ada tempat tidur seperti kamar umumnya. Hanya ada sebuah box besar sebesar peti mayat. Aku perhatikan box itu ada kabel listrik yang tercolok. Rasa penasaran membuat aku ingin melihat apa isi di dalamnya. Aneh saja, kamar ini mengeluarkan aroma melati yang menyengat hidung. Aku masuk dan menutup lagi pintu kamar itu pelan. Dengan melangkah tanpa suara, aku mendekati box itu dan membukanya. Jaka, ucapku sangat terkejut. Alangkah terkejutnya aku melihat mayat Jaka di dalam box itu. Box ini mirip sebuah lemari pendingin yang mengawetkan daging. Mayat Jaka berbaring di dalamnya, meskipun bekas luka tancapan dan sayatan pisau udah mengering. Apa tujuan Bu Jomi dan Pak Guntur dengan semua ini? Mereka tidak menguburkan mayat Jaka, justru mengawetkannya. Jika mayat Jaka ada di sini, terus mayat siapa yang mereka kuburkan di acara pemakaman? Apakah mayat Baro atau anak buah Pak Guntur lainnya? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Keluarga ini aneh dan sangat misterius. Apa tujuan mereka mengawetkan mayat Jaka? Aku harus mengirimkan pesan dan memberitahukan Angga secepatnya. Saat aku ingin mengeluarkan ponsel dari tas untuk menghubungi Kak Angga, tiba-tiba niat aku terhenti karena aku harus keluar dari kamar ini secepatnya.
sebelum Bima dan Bu Iya mendapatiku di sini. Apakah masih ada hal aneh yang tersembunyi di rumah ini lagi? Rumah megah dan jauh dari keramaian, sehingga akan mempermudah mereka melakukan apapun tanpa diketahui penduduk desa. Aku membuka pintu kamar ingin keluar. Saat aku sudah di luar kamar itu, aku melihat ke sekitar memastikan tidak ada yang melihat aku keluar kamar ini. Aku melangkah perlahan menuju tempat semula aku duduk dengan Bima. Namun aku tidak melihat Bima dan Bu Iya. Perasaan tidak enak menghantuiku. Kemana mereka? Kak Bima? Kak Bima? Aku berteriak memanggil Bima. Hening, tidak ada jawaban. Kak Bima? Aku terus berteriak memanggil sambil melangkah ke pintu. Saat aku ingin membuka pintu, tiba-tiba ada sesosok tangan menepuk pundaku dari belakang. Aku terkejut dan membalikkan muka melihat ke belakang. Bu Iya? Ucap aku terkejut. Dia menatapku tajam dan dekat. Mana Kak Bima? Tanya aku pada Bu Iya, sambil melangkah ke samping menjauh darinya. Apakah kamu menyukai Bima? Tanyanya tetap menatapku. Apa? Aku balik bertanya. Apakah kamu menyukai Bima? Suaranya lebih keras dari semula. Apa maksud dari pertanyaanmu, Bu Iya? Aku tetap bertanya dan tidak menjawab. Keke? Tiba-tiba Bima memanggilku dari arah dalam. Bima melangkah mendekat. Kak Bima? Aku menanggapi panggilan Bima. Bu Iya diam dan langsung keluar pintu. Kamu dari mana saja? Tanya Bima. Justru aku yang bertanya, Kak Bima dari mana aja? Aku takut sendirian. Kata aku memasang wajah takut, agar Bima tidak curiga. Aku mencarimu ke kamar mandi, tapi kamu tidak ada. Jawab Bima. Aku tersesat Kak, rumah ini terlalu besar. Aku tidak pernah memasuki rumah sebesar ini, walaupun aku tinggal di kota. Jawabku polos. Kamu lucu. Bima tertawa mendengar jawabanku. Idih, kok aku malah ditertawain sih? Aku mencubit tangan Bima. Nanti kalau ke kamar mandi biar aku temanin. Nggak mau, aku malu. Jawab aku spontan. Aku nunggu di luar Keke. Bima tertawa lagi melihat reaksiku. Dari cara Bima menanggapi perkataanku, aku bisa merasakan kalau dia semakin gemas dan menilaiku polos. Aku terus menjadi gadis polos di dekat Bima agar dia tidak curiga dengan apa yang aku lakukan. Aku harus mengingat pesan Kak Angga agar jangan gegabah. Namun yang membuat aku tidak enak adalah cara Bu Iya tadi. Siapa Bu Iya ini? Apakah ada hubungannya dengan mayat Jaka yang diawetkan? Apa tujuan mereka mengawetkan mayat Jaka? War, suara petir membuat aku terkejut. Tiba-tiba hujan lebat. Wah, hujan. Ucapku menatap keluar jendela kaca. Hujannya lebat kayak. Kata Bima dan juga menatap keluar jendela kaca. Gimana kita mau balik Kak? Tanya aku. Kalau hujan gini, kita tidak bisa naik sampan kayak. Bisa tenggelam karena sampannya kecil. Jawab Bima. Sial, aku harus berada di rumah ini dalam waktu yang cukup lama hingga hujan reda. Udah sore dan matahari hampir terbenam. Aku tidak mau berada di rumah ini karena tujuanku ingin ke rumah terpencil yang diundang Pak Jeki. Aku ingin melihat apa tujuan Pak Jeki mengundangku dan Kak Angga ke sana. Oke, kalau malam hujan belum reda, sebaiknya kita menginap di rumah ini aja. Kata Bima membuat perasaanku semakin tidak enak. Kalau kita coba naik sampan itu gimana Kak? Tanya aku masih kuku untuk pergi dari sini secepatnya. Jangan takut Kay, aku tidak akan berbuat jahat padamu. Bima berusaha tidak terlihat menakutkan di mataku. Bukan gitu Kak, aku udah janjian sama Kak Angga mau menghadiri pertemuan desa malam ini. Jelas kok. Pertemuan desa? Maksudnya Kay? Tanya Bima. Dari cara Bima bertanya sepertinya dia tidak mengetahui pertemuan desa yang diadakan Pak Jeki. Ini kesempatanku mencari informasi dengan gaya polos. Aku akan membuat Pak Jeki terlihat kurang baik di mata Bima. Loh, kok Kak Bima tidak tahu? Tadi pagi Pak Jeki ke rumah menemuiku dan Kak Angga. Dia mengundang kami datang ke rumah di ujung kebun teh untuk menghadiri pertemuan desa katanya. Cerita aku. Oh gitu, biar aku hubungi Pak Kades. Kata Bima sambil menyentuh layar ponselnya. Dan setelah itu dia menempelkannya ke daun telinga. Raut muka Bima terlihat kesal terhadap Pak Jeki. Saat Bima mulai berbicara di ponsel, dia melangkah menjauhiku seperti aku tidak boleh mendengar percakapannya. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku hanya memikirkan bagaimana cara pergi dari sini. Perasaanku tidak enak melihat Bu Iya dan Mayat Jaka. Bima sibuk berbicara di ponsel,
aku sama sekali tidak bisa mendengar suaranya. Dia berdiri di sudut ruangan, bertanya pelan. Hanya gerak tubuhnya yang aku lihat, lalu membelakangiku. Aku melihat ke sekitar ruangan ini, rumah megah tapi terlihat seram. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Aku lihat Bu Iya masuk sambil membawa sekeranjang kecil bunga melati. Untuk apa melati itu, Bu? Tanya aku saat dia berlalu di hadapanku. Untuk mewangikan ruangan dan memberikan makan sesuatu. Jawabnya yang membuat aku ngeri. Makan siapa, Bu? Tanyaku makin penasaran. Kamu menganggap serius jawabanku? Ini hanya untuk mewangikan kamarku. Aku sangat suka melati. Jawabnya tertawa aneh. Perasaan aku bukan takut, tapi serem dan aneh melihat Bu Iya dan Mejaka. Aku tersenyum kecil menanggapi tertawa Bu Iya. Aku tetap berusaha polos di mata mereka. Kamu takut, Yai? Tanya Bu Iya membulatkan matanya. Iya, Bu. Aku pernah melihat teman sekolahku kesurupan di WC sekolah. Saat itu aroma WC berubah berbau melati. Sejak saat itu aku tidak berani masuk ke WC itu lagi. Cerita bohongku kepada Bu Iya dan terlihat gugup. Bu Iya mendekat. Jaraknya kini hanya 1 langkah di depanku. Apakah kamu masih perawan, Kay? Tanya Bu Iya dengan suara berat. Apa, Bu? Tanyaku pura-pura kurang mendengar. Aku yakin kamu masih perawan. Bima tidak salah. Ucapnya, dan setelah itu dia berlalu menuju pintu di mana aku bersembunyi tadi. Aku yakin melati itu digunakan untuk mewangikan ruangan dekat Mejaka. Karena waktu aku memasuki kamar itu, wangi melati sangat menusuk hidung. Oke, aku sudah bilang Pak Kades, kalau kamu tidak bisa hadir karena bersamaku. Ucap Bima mendekat. Kak Angga gimana? Aku juga harus beritahu kalau aku masih di sini kan Kak Bima? Ucapku. Biar aku hubungi. Bima menghubungi Kak Angga mengatakan kalau aku masih di rumah ini bersamanya. Dari cara bicara Bima, dia masih memegang tanggung jawab tentang diriku. Aku tidak tahu apakah ini taktik atau benar-benar sikapnya terhadapku. Bima tidak bisa aku anggap enteng seperti pesan Kak Angga. Oke, sepertinya untuk malam ini kita menginap di sini dulu ya. Aku akan antar kamu ke kamar untuk istirahat. Kata Bima. Aku tidak punya pilihan. Hujan semakin lebat. Kilat dan suara petir seperti menyentuh rumah ini. Aku mengiringi Bima melangkah menuju kamar tempat aku tidur malam ini. Kak, rumah ini sangat besar. Apakah hanya Bu Iya yang tinggal di sini? Tanya aku melangkah di belakang Bima. Ya, dia wanita pemberani dan udah biasa menyendiri, Kay. Jawab Bima melihat aku sesaat di belakangnya. Kalau aku pasti sudah tegang ketakutan. Ucapku. Kamu tidak usah takut, aku akan menjaga kamu, Kay. Kata Bima menghentikan langkah di depan sebuah kamar. Ini kamarmu? Bima menunjuk kamar di dekatku berdiri. Wah, kamar mandinya jauh juga, Kak. Ucapku menanggapi. Tidak, di dalam ada kamar mandinya kok. Jawab Bima. Syukurlah. Ayo masuk. Bima membuka pintu kamar itu. Aku masuk duluan. Bima berdiri 3 langkah di depan pintu. Sekarang kamu istirahat. Kalau ada apa-apa aku akan ada di kamar itu. Bima menunjuk kamar yang pintunya berhadapan dengan kamar yang aku tempati. Oke. Jawabku singkat. Bima keluar. Aku menutup kamar itu dan menguncinya. Setelah pintu terkunci, aku melangkah mendekati pintu kamar mandi kamar ini, memeriksanya agar hatiku tenang tidur di kamar ini malam ini, dan semuanya terlihat aman. Aku membaringkan badan melepas lelah. Sambil berbaring, aku mengirimkan pesan ke Kak Angga tentang meja yang aku lihat. Kak Angga terkejut dan menyuruh aku hati-hati. Ingin Kak Angga menyusulku, tapi karena hujan lebat dan tidak memungkinkan naik sampan. Tok tok tok. Aku tersentak mendengar suara ketukan pintu. Aku bangkit dan melangkah ingin membukakan pintu. Malam, Kay. Sapa Bu Iya saat aku sudah membukakan pintu. Bu Iya, ada apa? Tanyaku di ambang pintu. Aku membawakan baju ganti untukmu. Ini? Bu Iya menyodorkan dress putih kepada aku. Baju itu masih terlipat di tangannya dan ada melati di atas baju. Aku terpana melihat baju itu. Baju itu sangat mirip dengan baju yang dipakai Nirani di kamar bawah tanah saat aku menyelamatkannya. Ini bajunya, Kay, ayo ambillah. Kata Bu Iya lagi karena aku masih diam belum menerima baju itu.
Aku harus hati-hati dengan Bu Iya. Dia terlihat sangat aneh. Aku udah siapkan pisau di tasku berjaga-jaga dari kejahatan mereka, karena sepatu yang aku pakai sekarang tidak bisa menyelipkan pisau seperti biasa.